Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita bersyukur karenanya dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa memanfaatkan sisa-sisa usia kita dan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan terus kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan kiranya Allah terima, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya udah mulai batuk terus ini. Baru hujan berapa hari ya? Ya, karena mungkin ketahanan fisik ya. Padahal saya juga berusaha olahraga gitu. Tapi lagi-lagi ya, karena memang saya sudah sampaikan pada jamaah bahwa sakit batuk perlu gitu kan ya. Pilek perlu gitu kan, sakit gigi perlu. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pada saat kita sehat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan kita baru bersyukur dan sadar akan nikmat itu setelah nikmat itu sebentar saja diambil ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ingin membaca, saya lagi buka-buka hikam ini, jadi ketemu bab yang sebenarnya harusnya dibaca di bagian-bagian awal juga ya. Ya, karena ini tentang sholat. Ini penting, saya kira sekedar hanya untuk mengingatkan saya dan mengingatkan jamaah semua, yang mudah-mudahan kita seperti yang Ibnu Athaillah sampaikan, ya, jangan sampai kita malah melakukan ibadah-ibadah tetapi tidak punya nilai, tidak punya makna. Yang kita khawatirkan kan itu ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kemarin baru 7 hari 2 malam yang lalu ya, saya punya sahabat adik kelas di Fakultas Syariah IAIN waktu itu, Kiai Haji Safwan Nizami itu tinggalnya di Pondok Pinang. Jadi memang agak mendadak juga beliau wafat. 1 hari 1 malamnya itu masih mengajar taklim biasa rutin. Rupa-rupanya sampai di situ deadline usianya. Jadi malamnya ada gangguan kesehatan ya. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. 2 hari setelah beliau wafat, saya punya teman juga, adik kelas juga, waktu SD. Di Kalideres, di tempat saya tinggal, itu adik kelas RW, almarhum ini RW. Jadi masih tahlil Pak, malamnya masih tahlilan. Ada tetangga tahlilan 7 harian. Jadi beliau ini almarhum juga masih tahlilan. Pulang tahlilan malamnya mengeluh, napasnya agak sesak. Rupanya ya sampai di situ juga selesai usianya, expirednya, jatuh temponya, dibawa ke rumah sakit sudah tidak. Jadi dalam 1 minggu ini saya mengalami, melihat dan menyaksikan ya tanda-tanda kekuasaan Allah, betapa soal umur ini adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi jangan Bapak bilang alhamdulillah saya masih sehat, saya masih gagah, kan gitu juga. Semuanya kembali ke batas-batas yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan. Jadi memang kalau begitu apa? Kata kuncinya ya jangan pernah kendor, jangan pernah lalai, jangan pernah alfa. Dari kedekatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan demikian. Ya, kata kuncinya tadi saja, jangan pernah lalai. Di pasar jangan lalai, ya, di tempat-tempat pekerjaan jangan lalai, di rumah jangan lalai. Ya, di mana saja kita jangan lalai, jangan lupa. Jangan lupa itu maksudnya jangan ya kita melakukan hal-hal yang benar-benar memang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal ingat Allah kan kita ingat terus, Pak. Cuman persoalannya kadang-kadang kita lupa, lalai gitu kan ya. Ada yang hal-hal yang sebenarnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar atau dengan sadar kadang-kadang kita lakukan. Yang repot itu pada saat kita melakukan yang itu bagian dari kelalaian kita sampai di situ expirednya usia kita, itu yang repot. Kita berharap expirednya usia kita itu kan pada saat kita sujud ya, kita lagi baca Quran, kita lagi berusaha ya, untuk hal-hal yang baik ya. Sedang menolong orang, membantu orang, berderma, sedang mengaji, sedang salat malam ya, bisa salat tahajud. Itu yang kita harapkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada bab yang mestinya dibaca di awal-awal tapi nggak apa-apa saya baca sekedar ingin kita sama-sama saling mengingatkan. Ini ada bab tentang sholat. Jadi kata beliau, kata Ibnu Athaillah Sakandari begini, beliau menyampaikan kalimat hikmahnya dalam kitab Al-Hikam, liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati. Oh ya Allah, Fatihahnya lupa. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan jamaah, liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholati. Hendaklah yang menjadi tekad kamu itu adalah iqamatas sholati. Iqamatas sholat, mendirikan sholat. La wujudas sholati, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Jadi iqamatus shalah bukan wujudus shalah, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi hendaklah tekad kita, semangat kita itu adalah iqamatus shalah. Makanya ayatnya adalah aqimus shalah. Iya. Bukan if'alu as-shalah, bukan ya, tapi aqimus shalah. Liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholah. Jadi apa bedanya nih wujudus sholah dengan iqamatus sholahnya apa kira-kira? Wujudus sholah dan iqamatus sholah. Qultu, kata Ibnu Ajibah ketika menjelaskan kalimat hikmah ini, kata beliau, asirru fi tahjiris sholati fi ba'dil awqati litashtaqan nafsu ilaiha wa tartah biha fa hasala fiha al-khusyu' wal khudur wa qurratul ain. Jadi sesungguhnya rahasia ya dari salat-salat yang Allah wajibkan kepada kita pada sebagian waktunya itu ya, itu litashtaqan nafsu ilaiha, supaya jiwa kita ini ada merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tartahu biha, litashtaqa wa tartaha biha ya. Juga beristirahat, artinya apa ya? Berkomunikasi ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau beristirahat dalam keseharian, kesibukan keseharian, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Fahasala fiha al-khusyu' wal khudur wa qurratul ain, maka seharusnya dengan demikian itu muncul melaksanakan sholat itu al-khusyu' wal khudur, yani konsentrasi, khusyuk gitu kan, wal khudur, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kan gini, Pak. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan ada hadis itu di Riyadhis Shalihin tentang iman, Islam dan ihsan. Itu di bagian-bagian awal itu. Jadi ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Orang ini datang tiba-tiba langsung mendekati Rasul. Ya. Bahkan disebut-sebut dalam hadis itu dengkulnya, lututnya bertemu dengan lutut Rasul, berarti sangat dekat. Nempel gitu bahasa kita. Sahabat-sahabat yang lain agak jauh, tapi orang ini datang tiba-tiba. Datang berhadapan dengan Rasul dan lututnya itu bertemu, ya, nempel dengan lutut Rasul saking dekatnya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bahasa hadisnya kalau kita terjemahkan secara umum adalah sampaikan kepadaku apa itu Islam, ya, apa itu iman. Ya. Mal iman, kemudian dijawab oleh Rasul, iman ini bla 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 seperti yang kita sudah tahu. Kemudian mal Islam, Islam itu apa? Kemudian yang terakhir itu disebutkan juga oleh penanya ini, mal ihsan, al ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah anta'budallah, engkau mengabdi, ya, beribadah termasuk sholat di dalamnya, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seakan-akan itu kan berarti memang tidak real, ya. Seakan-akan kita semacam menghadirkan, ya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak juga bisa menghadirkan, ya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah lah yang melihat kita. Jadi kalau kita seakan-akan melihat Allah, kalau Allah itu fa innahu, ya, bukan fa ka'annahu yaraka, bukan seakan-akan Allah melihat kita, tetapi Allah pasti melihat kita. Makanya hadisnya itu berbunyi di ihsan itu al-ihsan anta'budallah ka'annaka. Kalau ka'annaka, kalau kita nih ka'anna, ya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghadirkan Allah seakan-akan kita melihat Allah tidak bisa, maka dibalik. Fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukan fa ka'annahu yaraka, tapi fa innahu yaraka. Karena Allah pasti melihat kita. Tidak hanya di dalam sholat, ya, dalam hal-hal yang lain, puasa, ibadah haji, dan banyak yang lain yang kita lakukan, termasuk juga pada persoalan-persoalan, bukan persoalan ibadah, persoalan kehidupan kita sehari-hari, persoalan muamalah, persoalan sosial, pergaulan kita dengan sesama hamba Allah yang lain, seakan-akan kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang merasa seakan-akan atau Allah pasti melihat dirinya, atau seakan-akan dia melihat Allah, kalau tidak bahwa Allah pasti melihat dirinya, maka nggak ada orang yang curang, Pak, nggak ada orang yang berdusta, nggak ada orang yang tidak amanah, ya, tidak ada orang yang tidak jujur, ya, karena pasti dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahasala fiha al-khusyu' wal khudur wa qurratul ain bi khilafi ma idza kanat daimatan fiha fala tata'ashaku ilaiha bal rubbama tamillu fatwaqiha ala ghairi tamamiyah.
Jadi memang sholat itu kan diwajibkan kepada kita kan tidak terus menerus, tapi ada selang-selangnya ya. Bihilafi ma iza kanat daimatan fiha. Jadi seharusnya memang waktu-waktu sholat itu dikasih jeda waktu. Di dalam kata hikmah yang lain juga ada disebutkan. Itu sebenarnya antara lain ya, supaya kita juga ada rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis ketemu zuhur gitu kan gak terus-terusan tuh Pak kita sholat terus-terus. Kalau terus-terusan kan sebenarnya jadi hilang rasa rindu. Bapak dulu kan sama calon istri waktu dulu, sekarang mantan calon. Karena sudah jadi istri, ada sudah jadi suami, kan gitu Pak. Berpisah dulu, habis berpisah nanti pulang 1 minggu rindu lagi. Ya 2 hari rindu lagi. Kalau terus-terusan tuh rasa rindunya nggak muncul, nggak ada. Ini punya anak juga begitu kan Pak ya. Anak juga begitu. Bapak kalau anaknya di pesantren rindu nggak? Rindu. Kalau 2 hari, 3 hari itu udah rindu, rasanya lama. Gitu. Tapi kalau anak di rumah aja setiap hari ketemu tuh rasa rindu tidak muncul, tidak ada. Bahkan kadang-kadang saking ini ya anak-anak kadang-kadang bikin juga orang tua agak ya namanya anak-anak nggak tahu juga kadang-kadang seperti apa. Kalau kurang-kurang sabar orang tuanya kan. Tapi di pesantren tuh ada kan berpisah ada ini ya. Sama dengan anak-anak kita yang sudah berkeluarga tuh kalau udah pisah rumah ada rumahnya tinggal di mana. Apalagi sudah ada cucu, itu pengennya datang. Ya, akhirnya Bapak datang ke rumah anak yang sudah berpisah itu dengan rumahnya sendiri, pengen ketemu anak, pengen ketemu cucu. Beda kalau cucu terus ada di rumah. Mungkin kangennya tidak muncul. Sama dengan sholat juga begitu, tidak terus menerus, dikasih jeda waktu. Ada jeda waktu zuhur ke asar supaya kangen lagi nanti ada waktunya ketemu lagi maghrib ya. Ada ketemunya lagi waktunya, ada Isya, ada ketemu lagi waktunya subuh ya. Dikasih waktu 5. Wal maksudu minka harakatu qalbika. La harakatu jismika ya. Yang dimaksud dengan khusyuk dan hudur itu ya di dalam salat itu adalah harakatu qalbika. Jadi hati kita ini yang bergerak, bertemu ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan la harakatu jismika. Bukan gerakan fisik. Ya, bukan semata-mata gerakan fisik. Sebenarnya harakatul qalb itu yang sangat dibutuhkan. Harakatul qalb itu artinya kita merasa bahwa kita sangat merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita sangat membutuhkan, kita tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Kemudian kita juga tunduk dan patuh atas segala perintahnya, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau. Harakatu qalbika la harakatu jismika. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian wala ila a'malikum, perbuatan, gaya perbuatannya seperti apa, ya. Melakukannya seperti apa, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat, memantau ila qulubikum, pada hati-hati kalian, ya. Berasa enggak Pak waktu salat hati kita enggak hadir? Berasa nggak? Hadir di mana? Hadir di mana nggak tahu. Kadang hadir di pasar. Kadang hati kita hadir di pasar, lagi sholat. Padahal kita kan dijadwalkan itu, kita dikasih jadwal kita bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Ya hati kita nggak hadir. Hati kita ada di mana? Di tempat pekerjaan. Hati kita ada di pasar, hati kita ada di sekolah anak-anak, hati kita ada di rumah. Yang diharapkan adalah kehadiran, ya, hudurul qalbi itu, ya.
Saya pernah mencontohkan begini. Ini etika spiritual sebenarnya yang juga disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya. Bagaimana Allah nggak tersinggung? Kira-kira begitulah bahasa yang paling gampang dipahami ini. Bagaimana Allah nggak tersinggung pada saat Allahu Akbar, aku mau menghadapmu ya Allah. Sudah, gitu kan ya. Sudah kita fokus konsentrasi, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba hati kita nggak fokus ke situ, padahal barusan sudah permisi, assalamualaikum, datang. Tiba-tiba hati kita kemana-mana melayang-layang dan Allah tahu itu. Sama dengan begini Bu, Bapak, ya ini paling gampang lah, misalnya kalau kita contohkan, Bapak ini lagi ngomong sama seseorang, lagi ngomong serius nih, udah serius banget lah, ngomong empat mata lah kira-kira begitu. Tiba-tiba HP Bapak bunyi di kantong. Mestinya kan Bapak, atau katakanlah misalnya sebaiknya memang itu sudahlah jangan diterima. Saya sedang ngomong nih, atau kita sedang ngomong sama orang yang di depan kita, sedang berbicara. Sekarang seandainya Bapak angkat itu telepon, Bapak ngobrol sama orang lain, ini yang di depan gimana perasaannya? Loh kan lagi ngomong sama saya, lagi ngobrol sama saya, kok malah kemudian ngalor ngidul kemana-mana, ngomong sama orang lain. Ngomongin sama saya. Ini gini ngobrolnya lain ya. Yang di depan aja. Kan tadi lagi ngobrol ketemu sama yang di depan. Kok tiba-tiba melayang kemana-mana. Itulah sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di dalam surat Al-Maun diingatkan. Dalam surat Al-Maun diingatkan. Itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang al-musallin. Ya, al-musallin ini yang tadi nih, yang kata Ibnu Athaillah itu bukan iqamatus shalah tapi wujubus shalah ya. Wujudus shalah. Bukan iqamatus shalah tapi wujudus shalah, melaksanakan salat saja. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu bukan dia tidak mengerjakan, dia mengerjakan. Dia mewujudkan, melaksanakan perbuatan salat itu, tapi sahun. Sahun itu artinya apa? Lalai, Pak. Lalai itu apa? Enggak konsentrasi, enggak fokus. Melalaikan. Nah, tadi yang saya sampaikan tuh model begitu. Kita lagi sholat, menghadap Allah, pikirannya kemana-mana. Itu sahun tuh, Pak. Bukan nggak sholat, sahun nih. Bukan hanya yuraun tapi sahun. Sahun itu ya tadi itu lalai. Kalau kita sedang fokus, mestinya konsentrasi ke situ, tapi kita lalai. Coba bayangkan kita lalai nih, aduh gimana ini udah jam segini nih, kondangan nih, mau salat zuhur, kondangan, mikir kondangan, ibu-ibu kondangan, ya kan? Salat zuhur, anak-anak udah nungguin belum? Mau jemput anak di sekolah. Ya pikiran kita begitu. Sibuk nih, pikiran kita penuh. Mengosongkan pikiran kita itu kata Al-Ghazali itu yang memang problemnya di situ. Problem kita di situ. Jadi jangan Bapak bilang, itu kan natural aja gitu kan, manusiawi. Kita kan nggak bisa melepaskan diri. Enggak. Lepaskan dulu selama. Makanya semua hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sholat itu dalam fikih jadi membatalkan sholat. Nah, ya kan Pak ya? Pekerjaan yang di luar pekerjaan sholat itu ketika sudah Allahu Akbar itu, semua pekerjaan yang di luar pekerjaan sholat itu bisa membatalkan sholat. Makanya lagi sholat nggak boleh nengok sana, nengok sini, nggak boleh ngomong, nggak boleh ini, nggak boleh. Dalam kajian fikih kan seperti itu, ya. Jadi makanya dibutuhkan kecuali hal-hal yang semacam ini supaya hudurul qalbi itu ya antara lain ya. Makanya kalau ulama-ulama fikih ya itu luar biasa tuh, rapi, wudunya rapi. Kalau wudu kita kayak wudu capung mandi gimana? Misalnya kan gitu ya. Karena itu menjadi bagian dari pembukaan ya.
Mau sholat, soalnya sholatnya bagaimana sholatnya bisa kemudian tertib dan rapi, khusyuk kalau misalnya cara bersucinya saja sudah ada masalah. Pakaian kita ya Pak, pakaian kita itu juga menjadi penting karena bisa mengganggu konsentrasi kita. Misalnya pakaian nggak nyaman, terlalu sempit kan. Atau misalnya kita nggak bersih, gatal, pakaian juga nggak nyaman, sampai begitu rupa tuh ulama fikih itu pakai wangi-wangian. Supaya apa? Supaya orang yang sebelah kita dan orang-orang yang lain yang ikut berjamaah nggak terganggu dengan kita. Ini, aduh, gimana ya? Asem banget sebelah nih, nah gitu kan? Perasaan kan? Ganggu jadinya. Rapi, ya. Diajari betul tuh sama orang tua. Rapi, lepas pakaian dari mana-mana, lepas dulu. Pakaian sholat mana pakai? Kalau di musola di rumah dulu, ayah anda orang tua tuh udah disiapin betul tuh sarung, ya, peci, kopiah, kemudian baju koko. Saya sempat ceritakan pada bapak dan ibu barangkali udah lama sih cerita ini. Saya sekian kali, bahkan beberapa kali, bahkan banyak kali itu pada saat masih aktif banget di Masjid UIN itu. Jadi kalau sore itu suka ketemu ada tukang dagang. Tukang dagang itu mikul saja yang dipikul. Pakai pikulan, pakai kemudian ada keronjong depan belakang itu isinya cuma pepaya, pisang, rambutan. Kalau musim rambutan yang dibawa dipikul. Kalau maghrib dia merapat di masjid. Merapat di masjid kan kalau dia dagang pakai pakaian itu kan pakai pakaian dia pakai, kemudian dia pakai celana, keliling kemana-mana kan keringetan tuh Pak, keringetan, kena kotoran, kena debu, kena apa dia nggak tahu, mungkin dia duduk kena najis dan sebagainya. Itu apiknya luar biasa. Itu saya diberikan contoh begitu sama orang umum ya, tapi udah agak sepuh dia dagang. Saya pikir juga dia dagang untuk apa? Barangkali juga untuk ada keuntungan kecilnya buat cucu kali ya. Dia kan nggak juga jajan banyak-banyak. Nah, di dalam keronjongnya itu, di dalam keranjangnya itu, kalau dia mau salat itu, dia ambil tuh di dalam keranjangnya tuh. Di keranjangnya itu ada kantong kresek. Saya ikutin beberapa kali saya. Rupanya begitu sampai ke tempat sholat, ya bukan tempat sholat, tempat wudhu gitu kan. Dia merapat nyari tempat yang agak sedikit aman. Diganti tuh bajunya Pak. Rupanya di kantong kreseknya itu baju koko, ada sorbannya yang merah putih tuh. Yang merah putih itu kan khas banget itu kalau dari sana. Sorban yang bintik-bintik merah-merah putih itu. Ada baju koko, ada sarung. Itu pakaian dagang dia buka semua tuh Pak. Dibuka semua pakaian dagangnya. Diganti. Bagi dia itu ya dipakai, mungkin ada kena kotoran, kena bau keringat segala macam yang lain ya. Diganti. Rapi. Dan nanti habis sholat masuk lagi dia ke tempat yang tadi dia bawa lagi kantong plastiknya, diganti lagi Pak, diganti lagi pakai pakaian lagi yang tadi dia pakai buat dagang itu dia pakai lagi. Ini pelajaran yang berharga nih bagi saya nih, bagi teman-teman mahasiswa juga yang lain. Seakan-akan mahasiswa juga diajari itu ya oleh orang-orang yang apik. Etika spiritual mau menghadap Allah Subhanahu wa taala mesti dalam keadaan bersih gitu, rapi gitu kan. Dan nggak mengganggu diri sendiri ya dengan gangguan dari pakaian misalnya, atau kurang bersih atau ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Yanzuru ila qulubikum laisa sya'an harakatul asbah innama sya'an khudu'ul arwah ya. Fasirul fi tahajjuris salati anka fi ba'dil awqat ay yakuna hammuka iqamatus shalah wa itqanuha wal qiyam bi huquqiha az-zahirah wal batinah la wujudus salati min ghairi iqamatin. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan iqamatus shalah adalah itqanuha ya wal qiyamu bi huquqiha az-zahirah. Itqanuha itu artinya telaten, teliti, tertib, apik ya, itqan iqamatus shalah. Kita kalau mendirikan bangunan itu Pak, mendirikan bangunan itu iqamatul bunyan, itu berarti kita sudah lengkap tuh Pak. Kita jendelanya sudah ada, kacanya, pintunya sudah ada, daun pintunya, lantainya sudah ada, terasnya ini ada, gentengnya, ada langit-langitnya, semua lengkap.
Itu namanya iqamatul bunyan, sempurna. Tapi kalau kita baru mendirikan bangunan, pintunya baru ada kusennya, belum ada pintunya, kan mendirikan juga artinya. Tapi belum sempurna kan. Ada gentengnya, tapi itu plafonnya belum ada, langit-langitnya belum ada. Sudah ada semua, tapi belum rapi nih, belum dicat, belum apa. Ya mendirikan juga kita mendirikan. Nah modelnya kita mendirikan sholat itu yang mana? Ya, yang sudah sempurna banget seperti bangunan tadi atau masih baru berdiri doang, masih banyak kurangnya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan bukan semata-mata wujudus sholat. Adanya pelaksanaan sholat itu bukan semata-mata wujudus sholat, tetapi yang dimaksud oleh Allah adalah iqamatus sholat, menyempurnakan sholat. Itu makanya di dalam Al-Quran itu yaitu tadi aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimu, dirikan. Ya, didirikan itu kemarin kita sudah baca, ya. Mendirikan sholat itu, apakah sholat kita diterima atau tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah baca beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi apa itu kalimat hikmahnya, man wajada samarata amalihi ajilan, ya, fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Itu kalau nggak salah kalimat hikmahnya yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu. Man wajada samarata amalihi ajilan, ya, fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amal ibadah, amal perbuatannya itu pada saat di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Itu satu indikasi, ya, satu petunjuk bahwa amal ibadahnya itu diterima kalau ibadahnya berbuah. Jadi kalau begitu, Ibnu Athaillah juga mengajarkan kepada kita, jangan sampai ibadah itu cuma sah doang, tidak berbuah. Sah doang mah gampang, Pak, Bu. Yang penting syarat dan rukunnya saja dipenuhi sudah sah. Ya, syarat rukunnya dipenuhi. Syarat sholat itu apa? Menghadap kiblat, berwudu. Rukunnya apa? Takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, gitu. Ya, rukun qauli, rukun fi'linya terpenuhi sudah sah, gampang itu. Tapi kalau kata Ibnu Athaillah, yang susah itu adalah apakah diterima atau tidak. Setiap yang sah itu juga diterima. Tidak selalu yang sah itu diterima. Makanya Ibnu Athaillah lewat penjelasan Ibnu Ajibah itu memberikan kisi-kisi itu. Kemarin kita sudah baca. Memberikan kisi-kisi ibadah diterima itu kisi-kisinya ini. Sama rata amalihnya itu macam-macam. Ada lazizut ta'ah, ya, wa halawatul munajat. Enak banget tuh. Beribadah tuh nyaman, nikmat. Bapak Ibu baca Quran tuh nikmat, baca Quran tuh nikmat. Gak capek, gak pengen berhenti. Salat itu nikmat, lazizut ta'at, taat itu nikmat, puasa itu nikmat sekalipun ya menahan lapar, menahan haus, tapi nikmat. Lazizut ta'at wa halawatul munajat. Terasa manis. Itu salah satu tanda-tanda ibadah itu diterima. Ya, jangankan kita merasa ibadah itu manis atau nikmat. Yang repotnya kan bagaimana mungkin bisa jadi nikmat dan kemudian manis ibadah itu kalau apa yang Allah perintahkan kepada kita itu kita merasa bukan kebutuhan kita, tapi jadi beban. Itu yang repot. Nggak mungkin ada nikmat tuh. Salat sudah saya ulang-ulang ini, salat jadi beban, puasa jadi beban, zakat jadi beban. Udah jauh dari nikmat itu. Kalau yang begitu-begitu tuh udah jauh. Berat itu bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu yang terjadi pada kita. Kalau sudah jadi beban, pasti tidak ada lazizut ta'ah, itu tidak ada. Halawatul munajat itu tidak ada, pasti tidak ada. Ya, karena zuhur jadi beban, asar jadi beban, maghrib jadi beban, isya, subuh jadi beban, puasa jadi beban, semuanya begitu. Jadi lazizut ta'ah wa halawatul munajat.
Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qushairi, iqamatus shalah wal qiyam bi arkaniha wa sunaniha summal ghaiba an syuhudiha bi ru'yati may yusalli lahu fa tahfazu alaihi ahkamul amri bima yajri alaihi minhu wa huwa, dan seterusnya. Nah ini intinya bahwa beda antara wujudus shalah dengan iqamatus shalah. Nah kita berusaha bagaimana sholat kita itu bisa ada kehusuan, ada hudurul qalbi. Jadi kalau kita selama ini masih kosong, masih zong, masih zero, berarti kita baru sampai wujudus sholat, belum iqamatus sholat. Tapi jangan pernah putus asa karena proses. Ada yang sudah 20 tahun, ada riwayat yang menjelaskan merasa nikmat baca Quran itu setelah 20 tahun terus menerus. Ada sahabat yang menceritakan begitu. Ya, setelah 20 tahun baca Quran terus menerus, baru setelah 20 tahun tuh baca Quran baru terasa nikmat prosesnya. Jadi enggak ujug-ujug. Prosesnya panjang. Nah, kita prosesnya udah panjang belum, Pak? Udah panjang nih, udah 60 tahun, udah 70 tahun. Masih belum terasa nikmat, ya masih proses gitu. Kira-kira. Coba sampai kapan mau proses itu terjadi? Salat malam juga ada yang menyebutkan, salat malam juga begitu. Setelah 20 tahun, karena salat malam terus rutin dilakukan, nggak berhenti-berhenti maksudnya kan. Terus menerus, setelah 20 tahun baru dia terasa nikmat salat malam itu. Jadi memang proses. Ya, cuman proses itu pasti lewat riyadhah namanya, lewat latihan. Tapi kalau kita sholat, kita katakan proses, sementara kita juga nggak pernah melakukan latihan, ya prosesnya masih akan jadi nihil, berat, semakin berat. Tapi kalau coba Bapak misalnya saya atau siapa saja latihan sudah, begitu Allahu Akbar sudah lepaskan, sudah tinggalkan semua itu. Urusan rumah, urusan istri, urusan anak, urusan pekerjaan tinggalkan dulu. Ya. 1, 2, 3 kali latihan, udah fokus saja, udah kondangan juga nggak usah dipikirin dulu, gitu kan ya, atau tahlilan habis bisa, misalnya kan gitu juga, jangan jadi beban pikiran kita, nih mau tahlilan nih. Jadi malah mengganggu, kira-kira tinggalkan, lepaskan itu. Nah itu yang perlu riyadhah namanya, perlu belajar, perlu latihan. Kalau tidak ya kita akan terus dalam proses sampai akhir hayat kita jadinya proses. Ya saya kira apa yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah adalah sesuatu yang sangat bagus dan sangat baik ya. Karena diterimanya amal ibadah menurut versi tasawuf dengan versi fikih itu memang berbeda. Versi fikih itu ya sudah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi kalau tasawuf ya tidak hanya sekedar syarat rukunnya terpenuhi, tetapi al-khusyu' wa hudurul qalbi ya, menghadap Allah, tinggalkan semua yang lain, yaitu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari salat itu menjadi sah dan bisa diterima. Jamaah, insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Ya mudah-mudahan ini juga jadi teguran, bukan hanya ini panjang Pak. Ini banyak juga ada Umar Ibn Aziz, ada penjelasannya terkait dengan soal ini. Ya nanti kita lanjutkan. Insya Allah ada beberapa poin yang masih perlu kita dalami. Fama kullu musallin muqimun, juga ada kalimat-kalimat hikmah yang semacam itu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan pada malam hari ini kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.